Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fiona Marcella, NIM 211010503549 dari kelas 04 SMJP 034 ingin menjelaskan materi tentang kepuasan kerja. Pengertian kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Sikap ini dicerminkan oleh moral kerja dan prestasi kerja. Kepuasan kerja dinikmati dalam pekerjaan, luar pekerjaan, dan kombinasi dalam dan luar pekerjaan. Selanjutnya, teori kepuasan kerja. Terdapat beberapa teori kepuasan yang terdiri dari yang pertama, teori ketidaksesuaian atau diskrepensi teori adalah kepuasan atau ketidakpuasan dengan sejumlah aspek pekerjaan tergantung pada selisih antara apa yang dianggap telah didapatkan dengan apa yang diinginkan dari karakteristik pekerjaan didefinisikan sebagai jumlah minimum yang diperlukan memenuhi kebutuhan yang ada. Yang kedua, teori keadilan adalah kepuasan kerja diperoleh ketika kondisi kerja memperlakukan keadilan atau kesetaraan atas hak masing-masing karyawan dalam bekerja sama sehingga saling membantu. Komponen utama dari teori ini adalah input, hasil, keadilan, atau ketidakadilan. Yang ketiga, teori dua faktor atau two-factor theory. Menurut teori ini, kepuasan kerja dan ketidakpuasan kerja itu merupakan hal yang berbeda. Kepuasan dan ketidakpuasan terhadap pekerjaan itu bukan suatu variabel yang kontinu. Teori ini merumuskan karakteristik pekerjaan menjadi dua kelompok, yaitu satisfice atau motivator dan dissatisfice. Selanjutnya, manfaat kepuasan kerja. Kepuasan kerja berhubungan dengan keluarnya seseorang dari pekerjaan. Seseorang yang puas terhadap pekerjaan cenderung akan tetap bertahan, sedangkan seseorang yang tidak puas cenderung akan keluar dari organisasi. Meskipun demikian, faktor ekonomi, usia, peluang kerja di tempat lain turut mempengaruhi kecenderungan untuk bertahan atau mundur dari organisasi. Nystrom tahun 2007 menyebutkan bahwa manfaat kepuasan kerja terhadap organisasi antara lain adalah dapat menurunkan kondisi keluar masuk dan keterlambatan pegawai, dapat meningkatkan dedikasi serta produktivitas kerja. Seseorang karyawan yang terpenuhi segala kebutuhannya akan berdampak pada rasa puas terhadap kepuasannya serta memiliki dorongan untuk bekerja dengan lebih baik. Dengan demikian, kepuasan akan memberikan manfaat untuk perbaikan sikap dan tingkah laku pegawai. Suatno dan Priyansa tahun 2011. Selanjutnya, efek kepuasan kerja. Pengaruh kepuasan kerja terhadap produktivitas kerja dapat menyebabkan performa karyawan yang lebih baik atau performa dapat menentukan kepuasan kerja. Individu yang menyukai pekerjaannya akan bekerja dengan lebih baik, oleh karena itu ia menampilkan pekerjaannya dengan baik. Organisasi dengan karyawan yang memiliki kepuasan kerja tinggi akan cenderung lebih efektif dan produktif daripada organisasi dengan karyawan yang merasa kurang puas dengan pekerjaannya. Selanjutnya, mengukur kepuasan kerja.
Untuk mengetahui kepuasan kerja karyawan, sebuah perusahaan bisa melakukan banyak cara untuk mengukur kepuasan kerja, di antaranya rating scale, interview, dan critical incident task. 1. Pengukuran kepuasan kerja menggunakan rating scale pada indikator kerja karyawan. Cara pengukuran kepuasan kerja ini bisa dilakukan dengan dua cara pengukuran, yaitu A. Kerja dengan skala Job Descriptive Index. Sedangkan cara pengukuran kepuasan kerja karyawan dengan menggunakan Job Descriptive Index merupakan cara pengukuran kepuasan kerja yang akan memberikan gambaran mengenai sikap karyawan terhadap elemen-elemen pekerjaan yang ia jalani. Variabel yang menjadi tolak ukurnya adalah pekerjaan itu sendiri, upah atau gaji yang didapatkan, peluang untuk mendapatkan promosi, supervisi, dan rekan kerja. B. Pengukuran kepuasan kerja dengan Minnesota Satisfaction Questionnaire. Minnesota Satisfaction Questionnaire merupakan instrumen pengukur kepuasan kerja yang memuat secara detail hal-hal yang apa saja yang bisa dimasukkan ke dalam kategori unsur kepuasan kerja dan unsur ketidakpuasan kerja. Yang kedua, pengukuran kepuasan kerja menggunakan interview. Interview merupakan cara mengukur kepuasan kerja karyawan dengan proses wawancara kepada karyawan yang dilakukan secara personal. Metode ini dinilai ampuh dalam mengetahui secara mendalam tentang sikap karyawan terhadap berbagai macam elemen yang terdapat di dalam pekerjaannya. Ketiga, pengukuran kepuasan kerja menggunakan critical incident. Critical incident merupakan instrumen pengukur kepuasan kerja karyawan dengan mengajukan beberapa pertanyaan pada karyawan mengenai berbagai macam faktor yang dapat membuat mereka merasa puas atau tidak puas. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Yang pertama, kondisi kerja. Artinya, jika seluruh kebutuhan seseorang untuk bekerja terpenuhi, baik itu dari bahan yang dibutuhkan ataupun dari lingkungan yang menunjang, maka kepuasan kerja akan terjadi. Yang kedua, peraturan budaya serta karakteristik yang ada dalam organisasi tersebut. Jika peraturan dalam menjalankan pekerjaannya dapat mendukung terhadap pekerjaannya, maka karyawan atau para pekerja akan merasakan kepuasan kerja. Yang ketiga, kompensasi dari pekerjaannya yang seimbang dengan pekerjaan yang telah dilakukan. Yang keempat, efisiensi kerja. Dalam hal ini dikaitkan dengan kemampuan seseorang dalam pekerjaannya, sehingga apabila kepuasan kerja itu ada, salah satunya adalah dengan bekerja sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang kelima, peluang promosi, yaitu di mana adanya suatu peluang untuk mendapatkan penghargaan atas prestasi kerja seseorang, di mana diberikan jabatan dan tugas yang lebih tinggi dan disertai dengan kenaikan gaji. Aspek-aspek kepuasan kerja. Lutan tahun 2006 membagi kepuasan kerja ke dalam 5 aspek. Aspek-aspek tersebut adalah 1. Kepuasan terhadap pekerjaan. Aspek ini menjelaskan pandangan karyawan mengenai pekerjaannya sebagai pekerjaan yang menarik. Melalui pekerjaan tersebut, karyawan memperoleh kesempatan untuk belajar dan memperoleh peluang untuk menerima tanggung jawab. Yang kedua, gaji. Para karyawan menginginkan sistem upah dan kebijakan promosi yang dipersepsikan adil, tidak
bukan dan segaris dengan pengharapan karyawan. Oleh karena itu, gaji harus ditentukan sedemikian rupa agar kedua belah pihak, karyawan dan perusahaan, merasa sama-sama diuntungkan. Yang ketiga, kesempatan promosi. Kesempatan promosi mengakibatkan pengaruh yang berbeda terhadap kepuasan kerja karena adanya perbedaan balas jasa yang diberikan. Promosi akan selalu diikuti oleh tugas, tanggung jawab, dan wewenang lebih tinggi daripada jabatan yang diduduki sebelumnya. Melalui promosi, perusahaan akan memperoleh kestabilan dan moral karyawan pun akan lebih terjamin. 4. Pengawasan. Tugas pengawasan tidak dapat dipisahkan dengan fungsi kepemimpinan, yaitu usaha mempengaruhi kegiatan bawahan melalui proses komunikasi untuk mencapai tujuan tertentu yang ditetapkan organisasi. 5. Rekan kerja. Rekan kerja yang bersahabat, kerjasama rekan sekerja atau kelompok kerja adalah sumber kepuasan kerja bagi pekerja secara individual. Sementara kelompok kerja dapat memberikan dukungan, nasihat, atau saran, bantuan kepada sesama rekan kerja. Kelompok kerja yang baik membuat pekerjaan lebih menyenangkan. Baiknya hubungan antara rekan kerja sangat besar, artinya bila rangkaian pekerjaan tersebut memerlukan kerjasama tim yang tinggi. Tingkat keeratan hubungan mempunyai pengaruh terhadap mutu dan intensitas interaksi yang terjadi dalam suatu kelompok. Kelompok yang mempunyai tingkat keeratan yang tinggi cenderung menyebabkan para pekerja lebih puas berada dalam kelompok. Selanjutnya, kesimpulan. Kepuasan kerja adalah sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Sikap ini dicerminkan oleh moral kerja dan prestasi kerja. Kepuasan kerja ini mempunyai pengaruh terhadap produktivitas kerja yang dapat menyebabkan performa karyawan menjadi lebih baik atau performa dapat menentukan kepuasan kerja tersebut. Kepuasan kerja juga dapat dibedakan menjadi 3, yaitu rating scale, interview, dan critical incident task. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja, diantaranya kondisi kerja, peraturan, kompensasi dari pekerjaannya yang seimbang dengan pekerjaan yang telah dilakukan, efisiensi kerja, dan juga peluang promosi. Kemudian juga terdapat beberapa aspek kepuasan kerja, diantaranya sebagai berikut: kepuasan terhadap pekerjaan, gaji, kesempatan promosi, pengawasan, dan rekan kerja. Sekian materi yang saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.